مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى لكل حول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, ada dawe Kanjeng Nabi, syafaati li ummati. Syafaatku ini spesial untuk umatku. Ya. Syafaati li ummati. Syafaatku spesial untuk umatku. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa saja yang masuk ke dalam kategori umat? Umatnya Rasulullah itu siapa? Apakah semua yang lahir di akhir zaman ini dianggap umat Nabi? Bukan. Umatnya Nabi itu man, orang. Ahabba ahla baiti. Ya, yang selain mencintai Nabi juga mencintai keturunannya. Makanya huru hara heboh di medsos sekarang yang memutuskan nasab keturunan Nabi dijelek-jelekkan, itu kita tidak usah ikut-ikut. Khawatir nanti di akhirat pas ketemu Nabi kita tidak mau disapa oleh Nabi. Tidak dikasih minuman dari telaga Kautsar, tidak dikasih syafaat. Biarlah mereka yang menentang Nabi, menentang keturunan Nabi, biarlah. Tidak usah kita ikut-ikut. Kita golek selamat, ya, kita golek selamat. Tetap cinta pada Nabi, cinta pada keturunan Nabi, cinta habaib. Ya, cinta kiai, cinta ulama, itu tetap aja sudah. Tidak usah itu. Karena apa? Di balik ini, proyek ini yang jelas PKI untuk mengadu domba ulama dan habaib. Di balik ini PKI, Pak. PKI. Di balik ini PKI gaya baru. Ada lagi dibantu oleh kaum liberal yang memang ingin memecah belah umat, yang ingin memecah belah umat Islam. Siapa lagi yang nunggang ini? Selain PKI, liberal, kaum munafik. Kaum munafik ini. Ya, kaum munafik ini juga yang menunggangi isu-isu memutuskan nasab zuriyah Rasulullah. Ya, ini jadi memang disengaja begitu, dan ini anggarannya besar, Pak. Anggarannya besar. Ya, ini anggarannya besar sekali. Makanya kita tidak usah ikut-ikut. Tidak usah ikut-ikut gendeng. Biarlah yang gendeng, kita tetap waras mawon. Tetap mencintai Rasulullah, tetap ibadah dengan baik. Sanggup nggih? Insyaallah. Nah, pahala ngaji ngeten niki, nderek ngaji ngeten niki, Pak. Ini mengalahkan 100 rakaat salat sunnah. Mengalahkan
100 rakaat sholat sunnah. Nate jenengan sholat 100 rakaat langsung. Mencrek. Ya. Salat sunnah 100 rakaat. Iku sik luwih apik ngaji ngene. Makanya tidak apa-apa kita kehilangan awabin. Kehilangan awabin. Nah, kemarin saya sampaikan kan dalilnya dari sahabat Ibnu Umar. Hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, "Man shalla," gimana? "Man shalla sitta raka'atin ba'dal maghrib qabla an yatakallama ghafara lahu dzunuba khamsina sanatan." Loh ini, sampai hafal saya hadisnya. Man shalla, barang siapa yang sholat sunnah, sholat mutlak ya, sholat sunnah. Berapa rakaat? Sitta rakaatin, 6 rakaat, 3 kali salam. Kapan? Ba'dal maghrib, setelah ba'diyatal maghrib. Kita sholat lagi 6 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Usalli sunnatan awwabin rakaataini lillahi ta'ala. Setelah Fatihah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Kulhu misalnya. Tidak apa-apa seperti itu. Yang lain boleh. Inna ataina bi Kulhu boleh. Ya. Tidak baca sekali. Misalnya ke susu, berarti tinggal rombongan. Jenengan kadung istiqomah misalnya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin, bismillahirrahmanirrahim, terus ruku, boleh, bismillah tok. Pokoknya 3 kali salam, 6 rakaat 3 kali salam. Kapan? Ba'diyatal maghrib. Caranya, qabla ayyatakallam, sebelum dia omong. Sebelum ngobrol dengan temannya. Syaratnya qabla ayyatakallam, qabla iku sadurunge ayyatakallam ing yen to omon-omon sapa sira. Setelah ba'diyatal maghrib, sebelum omong-omong dengan temannya. Jadi untuk wiritan doa langsung sholat ba'diyatal maghrib, sholat lagi 3 kali salam, maka pahalanya ghafara lahu, ngapura sapa Allah lahu maring wong iku mang sing berkesempatan salat awabin 3 kali salam 6 rakaat tadi. Apanya yang diampuni? Ad-dunuba, piro-piro dosae selama khamsina sanatan, selama 50 apa nih tahunnya. Berarti 50 tahun dosanya diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Tapi godaannya biasanya satu, males. Penyakitnya malas. Kenapa kok begitu? Karena pahalanya teramat sangat besar. Karena pahalanya besar, sehingga godaannya besar. Kayak pohon loh. Semakin tinggi pohon itu, semakin besar anginnya. Lepas. Kalau kita tidak mau menghadapi angin, jadi rumput aja tidak uang, tidak punya kehormatan. Namanya berjuang. Itu pasti ada hambatan. Berjuang itu pasti ada gangguan. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar gangguannya, musibahnya. Seperti pohon, semakin tinggi pohon itu, semakin besar anginnya. Leras?
namanya berjuang. Niru Kanjeng Nabi, namanya berjuang, Pak nggih. Ya harus butuh pengorbanan. Ya, kayak Pak Jenggot itu dulu saat mencintai Bu Jenggot, saat mencintai istrinya dulu, beliau mengatakan, gunung kan kudaki, lautan kun keseberangi, masjid ku lewati, gak sembahyang. ya enggak lah. Artinya apa itu? Butuh pengorbanan. Masya Allah. Masya Pak Nanang pian. Ingin ngenekno Bu Nanang. Masya Allah. Butuh perjuangan. Minta opo ae Bu Nanang. Ditukokno. Itulah butuh pengorbanan. Nah, kita cinta Allah, cinta Rasul itu juga begitu, Pak. Pengorbanan. Korban waktu pasti ya, korban waktu. Korban waktu ya. Wayahe wong layah-layah kita sih sholat. Wayahe wong senang-senang kita masih sholat. Kenapa? Cinta kepada Allah. Ingin berlama-lama kita dialog dengan Allah. Ulama-ulama dulu itu, Pak. Ulama-ulama dulu ya. Ya Allah, sholat tatawu'nya, sholat sunnahnya itu, Masya Allah, salam berdiri, sampai gak kehitung, Pak, sampai tidak kehitung rakaatnya. Kenapa? Kata Nabi, sholat tatawu itu tidak ada batasnya, ya, tidak ada batasnya. Sakuate, kesel leren. Besok pagi. Gitu terus. Orang dulu, ulama-ulama dulu itu gitu. Kenapa? Setelah ditanya, jawabannya, saya ingin berlama-lama suwan datang Gusti Allah. Sebab as-sholatu mi'rajul mukmin. Dalam hadis, as-sholatu mi'rajul mukmin. Mi'rajnya orang mukmin itu sholat. Kepingin ngadep Gusti Allah, bertamu kepada Allah, suwan kepada Allah, kepingin berlama-lama ngobrol dengan Allah, ya lewat sholat. Kepingin omong-omong dengan Allah, baca Quran dalam sholat. Maca Quran di dalam sholat. Ya Allah. Imam Syafi'i itu sehari itu 2 kali khatam sehari. Ya apa? Gak nutut. Sehari 2 kali khatam. Caranya dihatamkan, dibaca di dalam sholat. Ini Pak, tak kasih tahu ya. Orang maca Quran itu sudah bagus, Pak. Tetapi ada yang lebih bagus lagi maca Quran ketika Quran dibaca di dalam sholat. Itu. Maca Quran itu wis apik loh, wis omong-omong dengan Allah itu. Ya, orang maca Quran itu kan berarti kita seolah-olah lambe kita ini ketempelan dawuhnya Allah gitu loh. Makanya kalau kita bicara afdol, Pak ya, ketika kita bicara afdol, maka keafdolannya itu membaca Quran ketika kita suwan kepada Allah, yang punya dawuh, yang punya bicaranya Allah itu, Quran itu. Oke, mari kita lanjutkan kajian kita. Kemarin sampai 50 ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah sedangkan kamu yakin akan diterimanya. Ngono. Lek ndonga niku ngedhisikno yakin. Yakin diterima. Ngono caranya. Ojo ya Allah kula nyuwun lek jenengan kersa. Lah njaluk kok ana imbu lek jenengan kersa. Enggak usah. Yakin diterima.
Ud'u ndonga sira Allah ing Allah wa antum hale utawi sira kabeh mukinuna iku yakin, berkeyakinan bil ijabah diijabah. Wa lamu warwa sira kabeh anallahu moko sak temene Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah la yastajibu duaan iku ora bakal nerima sapa Allah duaan ing doa min qalbin ghafilin lah saking ati sing lalai. Jadi kalau kita kepingin diterima doanya ya khusyuk ngono lho. Khusyuk dalam arti fokus yang diminta itu apa. Ya, mulutnya diambil pikirannya gak podo kadang. Sing dijaluk nang Gusti Allah itu loh. Njaluk ya Allah kula nyuwun pikirannya ngelambiar. Itu ndak khusyuk. Allah ndak mau nerima seperti itu karena ndak niat. Mintanya enggak niat, doanya tidak khusyuk, doanya tidak konsen. Nah ini dalilnya. Wa'lamu warwa sira kabeh annallaha sa'tamani Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah la yastajibu duaan ora bakal nerima sapa Allah duaan ing donga min qalbin ghafilin lah saking ati sing lalai, tidak napa wau? Tidak khusyuk, tidak niat. Ya Allah. Hadis ini rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Berikutnya an walidi Abil Ahwas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi dawuh idza atakallahu malan fal yura asarun nikmatillahi alaika wa karamati. Idza tatkalani atakallahu nekani ka ing sira sapa Allah wa Allah malan ing harta dunya brana fal yura moko ningalono sira warwa sira asarun nikmati ing napa pengaruh nikmati Allah niku atharu nikmatillah alaika ing atase sira wa karamatilan kekeramatane. Jadi dampaknya itu dilihat. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah berupa harta, lah ini dikemanakan hartanya ini nanti? Digunakan untuk dekat dengan Allah, apakah digunakan hanya untuk dekat dengan jalannya setan? Itu harta niku. Soalnya harta niku besok ditanya di hadapan Allah itu 2 kali, Pak. Ditanya dari mana kamu kamu dapat, untuk apa kamu belanjakan. Kalau yang lain pertanyaannya mek siji. Tapi khusus harta 2. Besok itu ditanya oleh Allah, kamu memperolehnya dari mana? Dan untuk apa? Lah itu. Nah, makanya disuruh fal yura asaru nikmatillahi alaika wa karamatih. Kalau Allah paring harta, itu sampean lihat. Ya, untuk apa ini kita gunakan ini? Nikmatnya Allah ini untuk apa? Apakah untuk agar supaya kita lebih dekat dengan Allah dengan cara membantu orang lemah, membantu duafa, ya, membantu masjid, membantu pesantren, membantu apa itu yatim niku apa panti asuhan. Apakah begitu? Itu dampak dari Allah, pemberian Allah itu bagaimana? Nikmat yang telah kita gunakan, yang kita rasakan, yang kita terima itu. Apakah digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Itu semuanya akan ada tanggung jawabnya. Aduh. Semua ada pertanggungjawabannya, gitu ya. Jadi apa saja yang telah diberikan Allah kepadamu, lihat. Yang kita rasakan itu loh. Nikmat Allah itu, dengan nikmat Allah itu kamu berbuat bagaimana? Bersyukur apa kufur? Nah itu. Dibelanjakan di jalan Allah atau di jalan setan? Setelah Allah paring nikmat.
Itu apa namanya, disuruh dirasakan. Rawahu Imam Al-Hakim. Berikutnya, idza ataitumus sholata tatkala teko nekani salat sira kabeh as-sholata ing salat. Kalau menghadiri salat maksudnya ya. Fa alaikum moko natepono sira bisakinah kelawan tenang. Berjalanlah dengan tenang. Mas Yop, Mas Zahrul, Mas Amin sudah komat. Nggak usah nyincing sewek sampai tekan dukure lutut. Aduh. Wis komat. Aduh, nyincing sewek sampai dukure lutut. Nggak usah. Teko dengan bisakinah. Ini kayak iso masuk aku ya sik susu. Waduh komat. Tapi disuruh oleh Nabi, idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinah. Kalau kamu nekani salat masih wis komat apapun anane tetap fa'alaikum bisakinah. Tetap tenang kata Nabi, tenang. Fama adraktum fasallu. Kalau kamu sih nututin berapa rakaat sholat. Terus wama fatakum fatimmu. Kalau wis sampean dengan jalan tenang, ndak susu, begitu masuk masjid imam sudah tahiyat, maka fatimmu, sempurnakan. Yang penting sakinahnya itu, tenangnya itu kata Nabi. Ya. Artinya biar kita mboten susu sampai nyincing rok barang. Melayu nyincing sarung. Ya, misalnya. Ya, jangan wis melorot. Ya. Sampai melorot. Ya Allah. Jadi disuruh tenang. Ya, berjalan tenang. Lek ketenangan wis sallallahu rabbuna wisan wis mulai buyar wisan. Pamane imamnya ngepot wer assalamualaikum beres wis. Loh nang jane wis buyar Pak. Waduh ini terlalu sakinah. Jalannya kalau jalan manten. Biasa maksudnya. Tidak lari-lari, tidak jalan manten, biasa. Tenang biasa. Maka fama adraktum fasallu, kalau sik nututin ya salatlah. Wa ma fatakum faatimu. Kalau kamu itu ada yang diterlewati tinggal sak rakaat, maka nambah telung rakaat. Kayak zuhur, asar. Ya. Sebab gak ono swara soalnya. Kadang maghrib pun imam kadang males ngangkat iki. Iki manfaatnya orang yang dari jarak jauh itu bisa dengar. Ketahuan. Pakai ini nih ketahuan Pak. Rakaat dapat 1 rakaat. Jadi bisa ancang-ancang. Kalau pakai ini. Kalau ndak pakai ini, males menggunakan ini Mas. Waduh. Begitu kan gak ero kadang ya. Nyampe sini, loh, kok wis mulai kabeh? Sallallahu rabbuna. Aduh. Ini, ya pakai ini. Mas Amin pakai ini. Mas Azrul pakai ini. Sehingga orang yang dari jauh itu ngerti. Kayak tadi kan pakai Mas Azrul ya. Sudah sarakaat. Gitu. Kadang kalau Kamis itu kan masih ada yang buka, Senin masih ada yang berbuka puasa, kan gitu toh. Nah, jadi ini pakai ini biar tahu. Ya baik, semoga ada barokah manfaatnya. Sampai hadis ke 52 ya. Baik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqih ahlana
wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun beri selopot anyone sepora sage bengkong jak saran nas kalangkong sepora Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.